Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel saya Abi Nazar dengan acara adalah kali ini sama yang kemarin, yaitu yang ketiganya teman inspiratif Abi Nazar. Nah, ini menghadirkan teman-teman saya memang, dan saya akan ambil di mana sih inspirasinya. Kali ini teman saya, sobat saya, bahkan sering kami bareng-bareng mengajar dan sebagainya, adalah Haji Usul Amri. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Haji ya? Alhamdulillah. Baik, ini saya sangat terkesan dengan Pak Haji ini. Kalau ditelusuri sedikit beberapa latar belakangnya, kayaknya tuh dia agak luas ya. Kenapa? Karena beliau kalau lihat pendidikannya, kalau nggak salah perawat Pak Haji ya? Iya. Oke, nah, saya dulu backgroundnya perawat. Oke, cerita nih dari mana asalnya, karena mungkin bisa jadi channel saya ini, di channel saya Pak Haji belum dikenal ya. Oke, sekali kenalan, sekalian mungkin tadi dari backgroundnya kayak gimana, pendidikannya sampai akhirnya kayak sekarang Pak Haji di Suara Bersama Saya, bahkan pernah jadi pejabat juga beberapa ya. Oke, silakan Pak Haji. Iya, terima kasih Pak Nazar sudah mengundang nih di channelnya Pak Nazar yang keren. Oke, jadi kalau cerita panjang perjalanan hidup saya ini memang agak unik ya. Iya. Orang-orang nggak menduga gitu. Iya, siap. Bahkan kalau saya misalnya kalau saya lagi ngajar itu, orang bertanya, oh terutama kesehatan ya, oh Bapak paham dengan kesehatan, kau banyak tahu tentang kesehatan gitu. Mereka tidak tahu latar belakang saya gitu ya. Karena yang itu SPD Pak ya? Ya, SPD. karena gelarnya SPD MSc. SPD berarti guru kan. Dan saya guru kan gitu ya. MSc ya karena saya di pemerintahan. Jadi memang ya saya mengawali karir sesuai dengan latar belakang pendidikan saya dulu. Masuk di profesi perawat ya. Jadi dulu sekolah perawat, kemudian saya juga bertugas di pedesaan ya. Jadi mengalami tuh di Lebak Pak ya? Ya di Lebak itu, pertama saya tugas di Cibadak ya, di Puskesmas Cibadak yang dulu dikenal di situ ada daerah-daerah Gantarawangnya itu ya, orang kenal di situ lah saya pertama tugas. Dan saat itu kira tahun 88, cukup lama ya, tahun 88. Udah jadi PNS ya? 87, 88 saya sudah 87 sebetulnya saya mengawali. Nah ini memang saya lulus perawat itu nggak langsung jadi perawat Pak. Jadi guru dulu. Oh, guru dulu. Jadi guru gitu ya. Akhirnya umpamanya SPD-nya di situ ya? Ya itu lanjutan ya. Lanjutannya. Karena saya jadi guru, jadi ya saya harus punya ijazah. Ya, maksud saya tadi karena berminat jadi guru atau sudah ngajar, saya diminta. Oh, diminta. Jadi begitu lulus itu, alhamdulillah katanya sih waktu itu jadi masuk lulusan terbaik. Salah satu ya di antara 3 besar itu saya masuk urutan kedua. Dan biasanya karena sekolah kedinasan waktu itu ya, perawat itu sekolah kedinasan, yang terbaik itu diambil gitu ya untuk menjadi tenaga pendidik di situ. Nah, karena memang mungkin saya jalani sebagai seorang guru, bapak asrama juga gitu kan, gitu. Kemudian karena mungkin jiwanya ya saya kebetulan senang berorganisasi. Ya dari dulu ya senang berorganisasi, terutama organisasi kepemudaan waktu itu. Nah kayaknya kok jadi guru nih rasanya banyak merasa terbatasi gitu ya, karena di sekolah kedinasan itu ya pakaian celana tuh harus garis lurus lah gitu. Banyak harusnya ya. Karena memang betul-betul di situ dia etika yang dikedepankan ya, attitude itu bagi seorang pendidik, apalagi kita pendidik perawat gitu kan. Gitu. Oh, gurunya guru perawat ya? Karena lulusan dari situ ya? Lulusan terbaik saya ikatan dinas, jadi alhamdulillah waktu lulus itu yang mungkin ini anugerah dari Allah. Itu saya ada 3 pilihan Pak. Jadi punya SK 3 Pak dulu itu ya. SK-nya 3. SK sebagai guru di perawat, sebagai praktisi ya perawat di puskesmas dan di rumah sakit. Jadi milih tuh mau di dinas kesehatan atau puskesmas, di rumah sakit atau jadi guru. Guru di asrama itu ya. Nah ini mungkin waktu itu kayaknya saya sekian tahun di asrama, menjadi guru di bapak asrama, diem di asrama terus. Kayaknya nggak makar kayaknya. Berkembang ya gitu ya. Akhirnya ya sudah, alhamdulillah ada temen yang mau tuh. Sekarang Pak Nurul Mislah itu ya teman saya. Ganti kekosongan di itunya. Pak Aum itu dia sekarang masih tetap jadi dosen di situ. Di Poltekkes Banten. Saya bilang mau nggak tukar posisi. Jadi Pak Aum itu, Pak Nurul itu di Puskesmas Cibadak, saya di pendidikan. Dan dia mau gitu ya. Dulu sih tidak begitu sulit ya, dulu itu
Jadi Pak Nurul yang masuk di pendidikan, dan sampai sekarang juga saya yang di puskesmas. Tapi memang yang saya bilang uniknya apa? Mungkin jiwa ya, kembali kalau orang saya passion gitu. Kerja itu memang jiwa. Jiwa saya memang senang melayani, ya senang. Tapi lebih kepada komunikasi saya tuh ya. Jadi interaksi dengan orang ya. Lebih asik itu kalau misalnya kalau ada posyandu itu lebih senang tuh saya lebih penyuluhan gitu. Itu lebih menikmati gitu dibanding dengan pelayanan secara langsung. Dan saya merasakan beberapa pasien yang saya tangani pun lebih kepada sebetulnya bukan di terapinya gitu ya. Gitu. Lebih di komunikasinya itu ya. Lebih kepada bagaimana memberikan sugesti secara komunikasi gitu kepada pasien. Nanti sebenarnya Pak menarik banget, tapi sebelum itu ke belakang sedikit. Kok tertarik ke perawat sekolahnya Pak? Gimana tuh? Itu kan belum dibahas tuh tadi. Iya betul. Jadi sebetulnya waktu itu saya lulus SMP itu masuk udah diterima. Waktu kan SMA terbatas ya Pak. Saya lulus tuh SMA 2 Serang. Pertama kali menempati gedung baru di Lancang itu saya, angkatan saya. Dulu itu sudah. Jadi dari sekian ribu yang tes itu saya masuk 8 besar gitu. Saya udah masuk di SMA, udah masa orientasi segala macam. Nah, ya waktu itu mungkin kembali kepada kehidupan saya. Saya SMP kelas 1 tuh ditinggal orang tua. Dan saya keluarga besar gitu. Ibu saya anaknya cukup lumayan banyak, alhamdulillah 10 bersaudara. Nah kemudian ada kabar tuh, ya kan, ada sekolah loh yang gratis. Dapat uang saku langsung kerja. Gitu ya. Jadi pragmatis banget sebenarnya. Saya nggak kenal apa itu perawat gitu. Jadi dunia profesinya nggak kenal, cuma karena gratis dibayar dan langsung kerja itu. Jadi waktu itu sebetulnya masuk SMA pengen jadi tentara gitu aja lah, gitu. Karena bapak saya juga pernah jadi tentara. Jadi itu, nah dan saya ingat betul waktu tesnya itu bulan puasa bulan Ramadan itu, dan saya nomor yang paling dapat tesnya juga di kantin Pak. Waktu ke perawat itu. Iya. Jadi SMA satu hari sebelum SMA udah jalan nih, tapi di tahun yang sama masih buka di. Masih buka. Kemudian saya daftar itu izin time, udah penutupan gitu ya, bersama teman saya sama, jadi kita suka daftarnya gratis segala macam gitu. Dan ya bulan puasa itu alhamdulillah dulu setiap tes itu dimunculkan hasilnya Pak. Oke, ada angkanya ya. Jadi kan yang diterima tuh setiap angkatan tuh hanya 40 orang. 40 orang gitu kan. Kebetulan ada project karena memang kekurangan tenaga kesehatan, angkatan saya itu ada 80 orang gitu. Dan saya lagi-lagi alhamdulillah dari 80 itu masuk di urutan 19. Smart. Jadi artinya kalaupun 40 pun masih masuk ya. Kalau waktu itu Pak, masuk enggak gitu ya. Apa maksudnya tuh diambil gitu. Karena itu tadi saya masih berpikir ya SMA lah maksudnya kan gitu. Nah, tapi wasilahnya ya ibu saya tuh menyemangati betul. Alhamdulillah gitu kan, ibu saya memberikan contoh ini gitu ya, yang orang-orang di sekitar ya gitu, yang di kesehatan itu gitu. Ya dulu kan masih langka lah, dan masuk juga susah juga saya itu saja motivasi saya masuk perawat hanya ingin menyenangkan ibu saya. Karena tadi gratis di doa sakunya dan langsung kerja. Dan itu ibu saya memang tidak kerepotan kalau saya gratis gitu. Baik, kita kembali ke tadi udah ke akhirnya bisa tukar ke puskesmas Lebak ya. Cibadak dengan Pak Nurul tuh. Tapi memang mungkin garis kehidupan saya qadarullah ya di puskesmas juga nggak lama gitu. Nggak lama. Jadi begitu di puskesmas saya ditawarin tuh ke dinas aja gitu. Nah, ya waktu itu Dr. Nur Sardono ya. Karena sama-sama di KNPI. Bapak aktif di KNPI. Kalau nggak salah nih guys ya, Pak Haji Husnul ini juga paskibraka ya? Ya, saya kebetulan pernah paskibraka. Saya di Jawa Barat pernah bertugas jadi pengarek. Itulah maksud saya, keorganisasi itu penting, bisa jadi mendukung karir. Itu lanjutkan Pak ya. Di mana tuh mendukungnya ya? Karena KNPI tadi kan? Iya. Jadi karena ya semua itu dari organisasi itu ternyata memberikan warna dalam kehidupan kita gitu. Termasuk juga
dalam pemikiran, pemikiran gitu ya. Kita akan menemukan passion kita tuh ketika kita sungguh-sungguh gitu menekuni dalam bidang apa, misalnya organisasi. Di situ saya ditempa bagaimana saat usia yang masih belia harus bisa memimpin gitu kan, harus bisa mengambil keputusan dan sebagainya. Di organisasi itu penting. Kemudian pengendalian emosi, yang paling komunikasi juga yang pasti itu akan terbangun. Intinya kan hubungan antar manusia itu kan dengan komunikasi itu. Nah ini ya karena di organisasi itulah, dan yang unik lagi kan dimanapun biasanya sebagai seorang staf dulu kan antara hierarki pimpinan itu Pak kerasa banget ya, kerasa. Tapi lewat organisasi itu lagi. Iya, karena lagi maka jadi dekat ya yang di atas itu. Status saya misalnya sebagai karyawan biasa pelaksana masih pelaksana fungsional di puskesmas itu ya saya sudah bisa berdampingan duduk ketika posisi saya di organisasi sebagai koordinator pemuda atau ketua pemuda apa bidang apa gitu kan, maka kita duduk dengan para beliau dan itu yang menjadikan saya dikenal gitu. Ya kalau duduk di samping seekor harimau, ya kelihatannya ya kayak harimau juga gitu ya, sehingga para penghuni hutan jadi takut berwibawa. Karena kita dituntut juga kan. Iya. Menyeimbangkan ya. Siapa kan gitu. Kalau saya ngobrol dengan ya misalnya sebelah bupati, sebelahnya kabak ya, berarti kan saya harus menyimbang gitu. Ketika kita menyimbang kita harus tentunya harus bagaimana kita berkomunikasinya gitu kan. Etika berkomunikasinya, etika bergaulnya, gitu kan, bersosialisasi. Nah, kan sudah di Lebak nih Pak Haji. Di Lebak kalau nggak salah nggak lama di Lebak ya, langsung ke Banten kalau nggak salah. Lama ya? Saya lama. Saya kan PNS 88 itu. Jadi di Cibadak itu puskesmas itu berjalan 2 tahun. 2 tahun. Ya. Kemudian di rumah sakit juga pernah. Oh, pernah rumah sakit juga? Pernah. Jadi 3 bulan. Ya. Pernah tugas di rumah sakit ya, sebagai perawatnya itu di rumah sakit gitu. Dan yang nggak tahu saya dipilih jadi petugas di ruang VIP gitu. Ya di ruang VIP pasien-pasiennya adalah VIP juga komunikasi lagi jadi komunikasi penting ya. Jadi pasien banyak membangun hubungan dengan pasien-pasien yang kita layani. Di situ banyak inspirasi dari pasien juga sebetulnya. Orang-orang yang dilayani itu kan banyak orang-orang yang punya inilah gitu ya, punya pengalaman hidup yang perlu kita contoh gitu. Nah kemudian setelah itu di dinas ya, jadi dalam kesehatan ya, dalam usia 21 saya sudah dipercaya memiliki suatu jabatan. Pejabat dulu eselon 5 dulu ya? Eselon 5. Oh 5 ya. Dulu kayak masih ada eselon 5 ya, sekarang udah nggak ada ya. Eselon 5 tuh. Kalau sekarang kasih ya. Gitu kan, dulu paling rendah kan eselon 5. Itu usia 22 tuh. 22. Ya saya paling muda. Udah punya anak buah lah ya sebenarnya. Punya anak buah dan anak buahnya ya cukup senior. Lagi-lagi di situ, nah ketika di dinas ya namanya di struktural kesempatan banyak banget, karena kemudian saya tuh menangani penyakit menular. Jadi namanya P2MR, pemberantasan penyakit menular langsung. Maka TBC, kusta, prabusia, diare, ispa, pokoknya penyakit yang menular itu bidang saya. Nah karena menangani penyakit menular, ini yang membuat saya lebih dituntut lagi punya wawasan yang luas. Karena yang dihadapinya itu bukan saja menangani penyakit, tetapi bagaimana terkait dengan epidemiologi tentang masyarakat, tentang problem-problem kesehatan. Dampak dari lanjutan dari penyakit itu ya. Jadi bagaimana saya mampu begitu? Tentu saja lagi di situ ketika bicara tentang dampak segala macam, kita harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau ada kejadian luar biasa, kita harus datang ke masyarakat. Berarti kita harus mampu berkomunikasi ketika investigasi, ya kan? Kita bukan hanya sekedar mendata loh, karena resikonya di situ itu kalau kita salah komunikasi dikejar orang. Ya, contoh misalnya, ada orang habis ada kasus campak, habis diimunisasi, kita telusuri, ya kan? Salah komunikasi misalnya, kenapa yang terjadi campak itu kan? Gitu ya. Nah, oh ini mungkin kesalahan ini misalnya rame ke petugas, rame tuh Pak. Seperti itu. Itu hal-hal yang pengalaman di lapangan. Hal lain juga karena kita itu namanya penyakit menular itu kan tidak berbicara batas ya, tidak kenal batas wilayah Pak. Iya. Pak Nazar orang Pandeglang gitu kan. Tapi
Kalau Pak Najar ke Lebak, ketularan bawa ke Lebak gitu. Dan itu, tidak ada, ini nggak boleh nih, ini nggak bisa. Nah, karena saking luasnya itu, maka saya seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan yang koordinatif ya. Koordinatif. Di provinsi sudah pasti sudah rutin ya dengan Jawa Barat waktu itu kan, dan sering di level di tingkat nasional. Jadi saya pernah tugas di Makassar untuk waktu yang tertentu gitu ya, dalam kaitan penyakit kusta misalnya. Kemudian juga ke beberapa daerah, ke Jambi segala macam. Jadi dulu tuh sudah biasa tuh Pak jalan keluar tahun 80-an ya. 90-an itu sudah biasa tuh lintas provinsi itu gitu ya. Dan alhamdulillah ketika kita di situ ya sering juga diminta narasumber. Kayaknya memang melekat gurunya tuh di situ gitu ya, sering jadi narasumber segala macam. Tongkrongan itu pas gitu buat menyampaikan sesuatu ya. Iya, memberikan pelatihan itu ya gitu. Itu yang jadi kalau saya lihat kalau saya kerja di mana tuh tetap aja tidak lepas dari menyampaikan informasi yang harus edukasi lah ya, Oke, akhirnya nih di Lebak ya kita potong koma sama Pak Haji. Jabatan terakhir yang dipercayakan sama Pak Haji apa? Nah waktu itu masa ada transisi itu Pak, saya di dinas ya, transisi kepala puskesmas. Waktu dokter nggak diangkat sebagai PTT, sebagai PNS, tapi dokter harus PTT. Biasanya dokter itu diangkat jadi PNS begitu masuk ke puskesmas jadi kepala puskesmas. Ya. Tapi karena dia PTT, ya itu nggak bisa karena belum PNS kalau PTT kan kontrak ya ada yang datang dari 3 tahun gitu. Maka harus PNS. Nah lagi-lagi tuh saya ada orang yang ditawarin. Jadi waktu uji coba kepala puskesmas non dokter untuk Ciamis dan Lebak. Dan saya jadi kepala kapus di Lebak ya. Ini satu poin nih Pak Haji yang saya sampaikan ke pendengar saya, bahwa saya sangat meyakini yang namanya keberuntungan itu adalah sangat logis, sangat ilmiah. Keberuntungan adalah ketemunya antara kesiapan dan kesempatan. Pak Haji contohnya, ketika Pak Haji ada kesempatan jadi kapus, Pak Haji udah siap, betul nggak? Karena sudah terbiasa seperti itu. Iya, ketemunya keberuntungan namanya, ketemunya keberuntungan. Jadi keberuntungan itu bukan sesuatu yang nggak itu, tapi tadi ilmiah. Maka kalau Anda ingin beruntung, selalu siapkan diri Anda ditempatkan di mana saja siap gitu, sebagai PNS ya. Pak Haji. Kata kuncinya sebetulnya kita itu loyal Pak dengan tugas yang diberikan. Kita tidak minta jabatan, itu kan ya, minta jabatan, tapi ketika dipercaya jabatan itu kita mengukur diri. Saya pernah dulu dikasih jabatan di provinsi ya, agak lompat nih. Waktu saya pindah provinsi, ya akhirnya pindah ke provinsi akhirnya kan? Iya, jadi saya pernah kepala puskesmas Lebak Kedong. Kalau nggak salah pernah jadi juga teradan ya? Waktu puskesmas Cipanas. Cipanas. Puskesmas berprestasi. Dua. Jadi pertama di puskesmas Lebak Kedong. Waktu peristiwa longsor itu Pak. Ada di Lebak ya. Heboh tuh yang banyak orang tertimbun. Nah di situ saya bagaimana menelusuri ya gunung bukit-bukit terjal yang saya sendiri beresiko tertimbun gitu. Alhamdulillah tapi selamat ya. Dan di situ banyak mayat. Nah di situ saya dipindah ke Cipanas. Apalagi nih yang harus saya lakukan gitu. Prinsipnya niatnya itu saya moto juang saya itu sebaik-baik manusia ada yang bermanfaat bagi manusia. Dan itu harus tadi ya. Iya, harus organisasi tepat. Nah, apa yang bisa bermanfaat? Di situ saya menggagas yang namanya sedikit nih Pak, inspirasi. Orang tuh kalau sekarang kan ada BPJS. Dulu tuh masyarakat biasa tuh nggak punya BPJS. Tapi bagaimana dia supaya bisa menjaminkan untuk hidup sehatnya dengan menabung gitu Pak. Ya kita ada namanya dana sehat, dikumpulkan dari masyarakat. Saya rubah mindset aja, gitu ya. Jadi yang biasanya masyarakat itu menabung untuk Lebaran, menabung 1.000, 2.000 setiap hari untuk kepentingan Lebaran Pak, beli daging, beli kebo kan nanti kan. Gitu. Saya rubah tuh, ya kan. Saya bilang gini. Kalau bapak ibu bisa kebeli daging, tapi kalau sakit gimana? Mau nikmat ya? Gimana kalau nabungnya sekarang untuk kesehatan? Nabung sehat gitu ya, dikumpulkan gitu kan. Nah terus nanti kalau pas Lebaran pakai aja uang itu, tabungan itu duit kerbau kalau misalnya. Nggak ada dipakai untuk kesehatan ya? Iya.
Artinya selama perjalanan sampai menuju Lebaran dia punya uang. Kalau dipakai kesehatan ada sakit, itu udah musibah dia buat kesehatan. Kalau enggak jadi beli lagi. Keuntungannya kita kesepakatan. Misalnya kalau bersalin berapa, kalau berobat biasa berapa. Dan dia ketika sakit tidak pusing nyari duit karena sudah ada di tabungan itu gitu. Itu responnya gimana Pak? Berapa banyak pesertanya? Kan nggak diwajibkan kan Pak ya? Hanya himbauan kan? Beberapa kelompok Pak. Dan itu yang menghantarkan pusat berinvestasi dari situ Pak. Itu inovasinya ya. Kalau zaman sekarang inovasi lah gitu. Keren itu Pak. Kayaknya bisa ditiru di sana gini. Sederhana kan, yang mereka biasa nabung untuk daging, saya nabung untuk kesehatan. Gitu, Pak. Ya karena sekalian mungkin ini penting juga ya, yang namanya belanja besar itu biasanya harus diakali bagaimana cara membayarnya. Ya sekarang kita mana ada kredit dan sebagainya Pak Haji. Dan kesehatan saya melakukan ini. Dan itu yang dilakukan oleh BPJS sebenarnya ya. Sebenarnya Pak Haji udah coba kalau awal dari dulu. Mereka tetap punya uang itu kalau nggak dipakai bisa dipakai. Tabungan sifatnya ya, bukan asuransi. Tabungan untuk kesehatan, namanya dana sehat gitu. Baik, akhirnya Pak Haji kan pindah ke provinsi. Sampai itu waktu itu masih di Jawa Barat sebenarnya. Nah, terus kan terbentuklah provinsi tahun 2000 ya. Nah, ketika saya masuk di situ provinsi Banten, khususnya saya jadi juara nasional tuh, berprestasi. Nah, karena itu dilirik lah mungkin waktu itu oleh kepala dinasnya Dr. Sonia, jadi dipanggil. Bapaknya dipanggil tuh. Karena provinsi kan lagi butuh orang juga kan saat itu. Bantu ibu lagi gitu di sini katanya, Banten nih perlu ini. Saya nggak apa-apa, saya bilang. Nah kalau itu saya bargaining Pak. Saya bilang saya udah kepala puskesmas, saya tuh sudah eselon 4A, saya sudah adum, kan gitu kan. Dulu namanya adum ya, sekarang PKP, terus dulu adum. Nah kalau saya nanti di provinsi jadi apa? Gitu kan, gitu. Oh iya, nah dijanjiin lah gitu. Nanti di sini gitu jabatannya gitu. Nah kalau saya bargaining, saya nggak mau bilang kalau jabatannya di situ, karena pengalaman hidup saya ini dari pengalaman kerja itu lebih banyak di penyakit menular. Berarti Bapak tidak merasa kompetensi di situ ya? Iya, saya nolaknya itu kan? Ya, ada bidang saya bukan nggak bisa, tapi saya bilang nggak akan optimal. Gitu. Kan Banten ini baru, kalau saya hanya sekedar ini nggak mau. Gitu. Ya udah di situ. Ya saya penyakit menular itu idealnya dokter lah di situ lah, gitu kan? Ya karena kayak penyakit gitu. Tapi saya perawat belajar juga kan tentang penyakit segala macam. Bedanya kalau dokter di terapi, kalau saya di perawatan ya gitu. Tapi ini kan bicara manajemen Pak, di dinas itu bicara manajemen kesehatan. Bukannya teknis lah. Teknis. Kemudian semua obat itu sudah ada panduannya gitu ya, paket-paketnya sudah ada. Kemudian, nah ceritanya deh. Jadi saya masih nyambi tuh nggak jegang Pak, nggak jegang saya. Ya kepala puskesmas jadi dinas. Masih 2 itu. Karena belum dilantik kan. Proses izin dari Lebak. Jadi kepegawaian Bapak masih di Lebak tuh ya. Iya, enggak gampang kan gitu. Tapi diuji, dikasih tantangan saya kepala dinas. Jadi ditunjuklah saya sebagai kepala puskesmas menjadi ketua panitia tenaga kesehatan teladan, pemilihan tenaga kesehatan teladan seprovinsi Banten. Status saya kepala puskesmas tuh. Dan di bawahnya ada para kasubdit segala macam lah gitu ya. Saya bilang nggak salah Bu, urusannya gitu. Enggak salah gitu. Ya. Jadi memang waktu itu luar biasa Bu Sonia itu yang mengajari saya. Wawasan saya di puskesmas itu Pak, kepala puskesmas, saya diminta untuk pertama tuh tolong buatkan sambutan. Saya pikir sambutan Ibu ya nanti acara ini gitu kan, nanti dulu kirim aja fact-nya gitu. Waduh sudah. Ya kan dari puskesmas Pak. Iya. Jomblo dari puskesmas ke provinsi. Kan dikirimnya kan dikirim kalau pidato itu kan misalnya saya juga sering buat pidato dikirim yang ngomongnya ini level apa gitu. Iya. Makanya bahasanya harus bahasa dia gitu. Ada acara hari kesehatan nasional kalau misalnya apa gitu ya. Punya event besar gitu. Nah, ceritanya saya kirim fax pagi-pagi itu ya. Terima kasih ya. Kamu mengerti ya selera ibu gitu, waduh, tadi tersanjung tuh. Udah almarhum Dr. Sigit udah dijadiin ketua panitia teladan. Nggak salah. Nah di situ tantangannya. Saya jadi ketua panitia pemilihan tenaga kesehatan teladan seprovinsi Banten. Posisi saya kepala puskesmas. Dan itu lomba pertama juga ya? Iya, kepala puskesmas. Tapi ya itu tadi saya katakan aja dengan siapa kita berada di mana. Kita harus menyesuaikan, kan?
ya saya kerahkan optimal mungkin potensi saya. Dan itu pengalaman dari organisasi sangat membantu banget gitu. Jadi betul berorganisasi penting gitu ya. Nah sehingga sukseslah alhamdulillah kita terpilihlah tenaga kesehatan. Dari situ meyakinkan kepada bahwa saya harus ada di dinas provinsi. Lagi ujiannya lulus ya? Lagi-lagi tapi panjang Pak birokrasi. Saya belum dikasih izin Pak. Dari Lebak ya, kan orang terbaik kan orang sangat dibutuhkan ya. Saya tidak dikasih izin sama kepala dinasnya. Tapi memang selalu tadi keberuntungan selalu ada. Alhamdulillah. Saya ikuti birokrasi Pak. Lamaran saya itu pindah ke provinsi Banten itu Pak, disimpannya itu ke saya kenal orangnya sekarang gitu ya. Nggak pernah naik-naik Pak, di bagian di tumpukan yang paling bawah aja. Iya, enggak mungkin kan gitu. Nah terus akhirnya ini mungkin gaya saya ya. Saya masih pakai, saya kan butuh kepastian. Kalau pindah-pindah, kalau enggak aja kan saya ngomong gitu. Nah, tapi tetap birokrasi ditempuh. Hanya ada pertemuan level nasional di Provinsi Banten yang menghadirkan dirjen, dirjen direktur P2ML. Nah, saya kenal betul orang-orangnya itu, gitu kan. Saya nggak diundang Pak, nggak diundang. Yang diundang kepala dinas, kepala dinas nggak ada yang diundang. Saya hadir Pak, hadir aja tuh, pede aja gitu kan. Pakai baju dinas, masuk. Cuma masuk pakai awakan ya, biasa kan. Begitu masuk gitu kan. Nah, duduk aja kayak peserta lazim gitu kan. Yang dikasih snack segala macam gitu. Oke. Nah selesai acara, saya sebenarnya nyari orang siapa yang saya kenal gitu Pak. Yang memberikan sugesti keyakinan bahwa saya ini layak di provinsi gitu Pak, gitu kan. Motivasinya sebetulnya saya orang Serang, pengen pindah ke Serang dari tahun 84 Pak sampai tahun 2002. Kan ibu dia cerita ke sejarahnya, Bapak orang Serang ya, orang Serang Timur apa ke Tambak. Tambak ya, Om Tambak ya. Tambak gitu kan. Jadi saya dari 84 di Lebak gitu kan, baru bisa balik 2002 2003. Wasilanya dari provinsi Banten. Saya ini orang Banten, saya ini asli Serang, lahir Serang, orang Banten. Masa saya nggak bisa berkontribusi untuk Banten? Ternyata seperti itu, dan saya bisa berada di Serang, lebih dekat dengan orang tua saya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, saya perhatikan siapa dia orang yang kenal. Nah, alhamdulillah ada yang saya kenal Pak, namanya Dr. Haikin Rahmat. Beliau direktur P2ML. Oh, dia yang orang pusat berarti ya? Orang pusat, yang sering ini gitu kan, ya, berinteraksi komunikasi gitu kan. Selesai acara saya salaman lah, biasa cium tangan ke orang tua gitu kan, memang guru saya juga kan. Langsung tuh bilang, urusannya ini bagus nih. Oh siap. Banten perlu orang ini gitu. Dapat endorse ya. Gitu. Nah terus, iya sudah saya minta, tapi belum aja tuh. Saya belum dikasih tanda tangan, saya bawa kepala dinas. Coba mana kepala dinas, saya panggil sini nih. Ada di situ ya? Ada yang diundang kepala dinas. Oke. Udah jangan dikasih sulit gitu. Saya udah mau berkas pindah tuh Pak, ditanda tangan di situ. Emang di situ pun dalam rangka itu ya. Jadi jangan menikah, tanda tangannya di mana? Bukan di meja Pak. Kepala dinas mau Dokter Jaja ya, Dokter itu sampai kagum gaya saya tuh kan. Begitu mau naik mobil, Pak, ini kok gimana? Akhirnya di kantor gitu pakai bahasa Pak, biar berkah di sini aja, langsung ke sini. Ya Bismillah tanda di kap motor mobil itu, di kapnya tanda tangan. Yang di depan itu ya. Ya terus udah nomor saya telepon sama orang dinas, minta nomornya gitu ya udah. Nanti sebelum di sini saya antar arsip langsung ke dinas, ke provinsi saat itu juga. Lagi-lagi Pak, berkas saya nggak ada di bawah ya. Nah ini gimana tuh? Upaya aja biar ke atas. Benar kita juga ya. Perjuangan saya gini lagi kan. Saya bilang, Bu, saya butuh kepastian. Nanti puskesmas saya tinggalkan di sini juga nggak jelas juga gitu kan. Oh iya nanti di mana? Terus saya pengalaman saya tanda tangan itu jadi pengalaman kedua saya ulang. Saya pagi lagi pakai baju dinas ikut apel di provinsi. Di provinsi belum jadi pakai provinsi ikut apel tuh hari Senin tuh. Siapa ini orang yang saya kenal gitu kan? Kenal lah itu namanya Pak Heron itu. Itu kan sekda Pak? Iya sekda. Beliau baru dilantik jadi sekda. Waktu asisten menjadi sekda. Salaman saya. Assalamualaikum. Ada salam dari Umi. Umi siapa? Saya sebutin. Apa ini bukan KKN bukan. Iya. Kita silaturahim. Ya, oke. Gimana? Ayo masuk langsung diajak ke ruangannya tuh. Gimana deh? Emang ada sejarah apa Umi dengan Pak Heron? Dengan orang tua saya dengan apa?
Pak Heron dulu pernah jadi camat di Cikande. Kebetulan kan orang tua tuh punya pesantren. Camat tuh biasalah selingkatan ke pesantren kan gitu. Tokoh masyarakat di situ ya. Gitu. Dan kelihatannya melekat gitu Pak. Di memorinya beliau tuh melekat, sehingga begitu saya nyebutin Umi saja, saya tuh langsung, oh iya deh masuk, diajak masuk gitu. Cerita lah saya. Oh gitu. Cuma apa ya? Nah, itu puncak ya kamu langsung. Jadi ACC itu pindah tuh Pak. Pindah. Udah sebenarnya pindah ke dinas kesehatan. Ke dinas kesehatan, ya kan. Nah, saya kan dijanjikan Pak jabatan yang bapak ya, kompetensinya sesuai dengan kompetensi saya gitu. Nah, dilalanya dalam proses kepala dinasnya diganti Pak. Oh, yang sejarah bapak nggak tahu dia? Dia nggak tahu saya dari situ. Tapi orang-orang di situ pada tahu, ada beberapa kasubin tuh tahu saya pindah di situ. Nah, kemudian pas mau pelantikan tuh kan digantinya nih sama Dokter Indra, spesialis penyakit dalam Pak. Gitu kan? Bukan nular juga ya? Oh, dia klinisi Pak, klinisi murni gitu kan, klinisi murni, bukan orang kesehatan masyarakat. Jadi ketika ngomong penyakit, dari situ kan SOTK baru nih Pak, kasih pemberantasan penyakit belum ada sebelumnya, ini baru, gitu kan. Maka dia carilah dokter, saya akan ditempatkan di kesehatan lingkungan, saya nggak mau, bukan di situ basic saya, gitu kan. Saya bilang udah Bu, kalau misalnya saya nggak di situ, saya mundur, saya akan mencari di tempat lain, gitu kan. Gitu kan, ini orang apa ini gitu kau berani ngomong amat ya jadi gitu. Akhirnya banyaklah menjelaskan Pak almarhum Pak Bamba, Dr. Sigi dan teman-teman lain sejarahnya seperti itu. Akhirnya saya balik lapor lagi ke biro kepegawaian, biro dulu kan, Bu Pak Derosan, Bu, saya bilang saya dulu begini, kalau gitu saya nggak di dinas. Itu kepala biro hebatnya Pak, mendatangi dinas kesehatan. Bu Haji Paridarusan. Oh, bagus juga emang baru tuh. Beliau tuh gini, Bu, ini Pak Husnul kalau nggak dipakai sama dinas kesehatan, saya pakai. Kebetulan di saya ada Kasubag Diklat di biro kepegawaian itu yang belum terisi. Kaget tuh, kok bisa begitu gitu kan? Gitu. Akhirnya saya bilang gini, apa yang mungkin kasarnya gini, apa yang mendasari kamu mau di situ? Gitu. Saya bilang gini aja, gampang aja Bu. 3 bulan saya nggak bisa kerja di situ, karena gelarnya SPD Pak. Iya itu kayak administratif ya, administratifnya SPD gitu. Iya. Administratif tidak menampakkan gambaran kemampuan kan. Gitu. 3 bulan saya bilang nggak bisa kerja saya, gitu. Nggak usah dipindahin, saya minta berhenti sendiri, berhentikan aja Bu. Gitu ini tantangan saya. Akhirnya cerita singkatnya dilantik lah gitu. Saya dilantik situ, ya mungkin dengan berbagai pertanyaan gitu kan, gitu. 3 bulan saya bikin kejutan, saya langsung ke kementerian karena alhamdulillah sudah ada event apa sih bilang yang bisa mendatangkan menteri, gitu kan, di Banten. Ada pertemuan fungsional di media menteri kesehatan. Saya bilang ada anggarannya, udah gini, Banten siap jadi tuan rumah. Langsung ya, tanpa kasih tahu ke apa binan ya. Gitu kan, pulang dari sana, Bu, saya lapor kementerian mau ada acara menghadirkan menteri nanti di Banten, kita harus menyiapkan segala sesuatunya gitu kan. Saya koordinasi dengan protokol segala macam. Wah enak banget Pak, nggak ada uang protokol ini udah siap, bisa disupport itu. Kita nggak punya modal, itu mengandalkan biaya dari APBN saja. Dan saya dengan staf itu karena ada, saya bilang nanti tamu-tamu dari luar siap jemput. Jadi pelayan kita itu yang jual saya ke orang kampung meyakinkan. Saya bilang harga hotel bisa, hotelnya ini Marbella waktu itu Pak ya. Kok memang BNB di sana ya? Bisa, secara pusat juga. Cuman mengalihkan masih daftar saja waktu itu. Ya, pusat mau di Banten ini gitu kan, nggak gampang gitu kan. Apalagi menghadirkan seorang menteri. Saya koordinasi dengan Pak Jajuli Hasan waktu itu ya ke kabar protokolnya, bisa nggak menghadirkan kesenian khas Banten? Debus Pak, kan koordinasi bingung gitu Pak, gitu. Nggak ada anggaran gitu saya bisa. Caranya besar ya. Dan alhamdulillah sukses Pak. Sukses seperti datang Gubernur Pak Joko Menando waktu itu seminar segala macam ya. Nah dari situ